1. Halo semuanya, dalam pertemuan 10 kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai jenis-jenis paragraf. Sebelum memulai menjelaskan, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Silviana Evaningrum, dan ada dua teman saya lainnya, yaitu Indri Amelia dan Yulia Eka Fitriani. Kita mulai saja. Pengertian paragraf adalah sekumpulan kalimat yang saling berkaitan dan membahas satu ide pokok atau gagasan utama. Paragraf digunakan untuk menyusun karangan agar ide tersampaikan dengan runtut dan jelas. Dari pengertian tersebut, dapat kita ketahui bahwa paragraf tidak hanya satu macam, melainkan terdiri atas beberapa jenis sesuai strukturnya. Jenis paragraf berdasarkan suatu karangan. Yang pertama ada paragraf pembuka, adalah paragraf yang terletak di awal sebuah karangan. Fungsinya untuk mengantar pokok masalah yang akan dibahas dalam tulisan. Contoh, lingkungan hidup adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Sayangnya, saat ini banyak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran untuk menjaga alam perlu ditingkatkan. Yang kedua ada paragraf isi, adalah bagian tengah atau inti dari karangan. Fungsinya untuk menjabarkan dan menjelaskan pokok masalah yang telah diperkenalkan di paragraf pembuka. Contoh, salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan adalah penebangan hutan secara liar. Akibatnya, tanah menjadi gundul dan mudah longsor. Selain itu, polusi udara dari kendaraan juga memperburuk kondisi lingkungan. Yang ketiga, ada paragraf penutup, yaitu paragraf yang mengakhiri karangan. Fungsinya untuk menyimpulkan isi dan memberi kesan akhir kepada pembaca. Contoh, dengan menjaga kebersihan dan melestarikan alam, kita telah berperan dalam melindungi bumi. Mulailah dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya. Bersama-sama kita bisa menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Selanjutnya ada jenis paragraf berdasarkan pola benar larang. Yang pertama ada paragraf deduktif, yaitu paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penambang untuk mendukung gagasan utama. Contoh, menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab setiap orang. Dengan menjaga kebersihan lingkungan akan terlihat rapi dan nyaman. Selain itu, udara menjadi lebih sehat dan terhindar dari penyakit. Misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan halaman rumah setiap hari. Yang kedua ada paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Contoh, di beberapa daerah hutan sudah mulai gundul akibat penebangan liar. Banyak hewan kehilangan tempat tinggal dan sering masuk ke pemukiman warga. Banjir pun kerap terjadi karena tidak ada lagi pohon yang menahan air hujan. Dari hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa menjaga kelestarian hutan sangat penting bagi keseimbangan alam. Yang ketiga ada paragraf deduktif-induktif atau campuran, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terdapat di awal dan di akhir paragraf. Contoh, menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Jika setiap orang membuang sampah sembarangan, saluran air akan tersumbat dan menyebabkan banjir. Selain itu, tumpukan sampah juga dapat menimbulkan bau tidak sedap dan menjadi sarang penyakit. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan harus menjadi kebiasaan setiap warga. Yang keempat ada paragraf iteratif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah paragraf. Contoh, banyak orang yang belum menyadari pentingnya menanam pohon di sekitar rumah. Menanam pohon merupakan cara sederhana untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Dengan adanya pohon, udara menjadi lebih sejuk, polusi berkurang, dan tanah lebih kuat menahan air saat hujan turun. Yang kelima, paragraf dengan ide pokok menyebar. Ini tidak memiliki satu kalimat utama yang menonjol karena gagasan utamanya tersebar di seluruh kalimat. Contoh, taman kota itu tampak asri dengan berbagai jenis tanaman berbunga. Burung-burung berterbangan sambil berkicau di dahan pepohonan. Di sudut taman, air mancur mengalir lembut, menambah kesejukan suasana. Udara terasa segar, membuat siapapun yang datang betah berlama-lama di sana. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis paragraf berdasarkan gaya pengungkapan. Yang pertama ada paragraf narasi. Paragraf ini menceritakan rangkaian peristiwa atau kejadian berdasarkan urutan waktu. Contohnya seperti pagi itu, warga desa mulai berdatangan ke lapangan untuk kerja bakti. Mereka membawa sapu, cangkul, dan kantung sampah. Dengan semangat gotong royong, semua membersihkan selokan dan menanam pohon di pinggir jalan. Siang harinya, desa terlihat jauh lebih bersih dan asri. Lalu di sini ada paragraf narasi berdasarkan tujuannya dapat dibedakan atas narasi ekspositoris,
menjadi dua, yaitu sudut pandang subjektif dan sudut pandang objektif. Lalu selanjutnya, pola deskripsi pengamatan atau observasi. Pola ini menggambarkan objek sesuai dengan hasil pengamatan nyata penulis, biasanya menggunakan panca indera. Yang terakhir ada pola deskripsi fokus. Pola ini menggambarkan objek dengan memusatkan perhatian pada bagian tertentu yang dianggap paling menarik atau paling penting. Lalu yang ketiga dari jenis paragraf berdasarkan gaya pengungkapan ada paragraf eksposisi. Paragraf ini menjelaskan informasi atau pengetahuan secara objektif tanpa bermaksud membujuk pembaca. Contohnya seperti menjaga kebersihan lingkungan merupakan cara efektif untuk mencegah penyakit. Lingkungan yang bersih dapat mengurangi resiko munculnya nyamuk dan bakteri penyebab infeksi. Lalu yang keempat ada paragraf persuasi. Paragraf ini bertujuan membujuk atau mengajak pembaca agar melakukan sesuatu sesuai pesan penulis. Contohnya seperti, marilah kita jaga kebersihan lingkungan mulai dari rumah sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya dan biasakan memilah sampah organik dan anorganik. Lingkungan yang bersih akan membuat hidup kita lebih sehat dan nyaman. Yang kelima ada paragraf argumentasi. Paragraf ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca dengan pendapat, alasan, dan bukti yang logis. Contohnya seperti pembuangan sampah sembarangan seharusnya diberi sanksi tegas. Kebiasaan buruk ini bukan hanya merusak pemandangan, tetapi juga menimbulkan penyakit. Jika ada aturan yang jelas dan ditegaskan dengan benar, masyarakat akan lebih disiplin dalam menjaga kebersihan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis paragraf berdasarkan metode pengembangan. Yang pertama, paragraf menerangkan adalah menjelaskan suatu gagasan atau pertanyaan umum agar lebih jelas dipahami pembaca. Contoh, lingkungan yang bersih memberikan banyak manfaat. Udara menjadi segar, pemandangan indah, dan kesehatan masyarakat lebih terjaga. Yang kedua, paragraf contoh atau ilustrasi adalah memberikan contoh konkret agar gagasan utama lebih mudah dipahami. Contoh, banyak cara sederhana untuk menjaga lingkungan, misalnya membawa botol minum sendiri agar mengurangi sampah plastik. Yang ketiga, paragraf merinci adalah menguraikan hal-hal yang bersifat umum menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau detail. Contoh, untuk menjaga kebersihan lingkungan, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, seperti membuang sampah pada tempatnya, melakukan daur ulang, dan menanam pohon di sekitar rumah. Yang keempat, paragraf sebab akibat adalah menunjukkan hubungan antara suatu sebab dan akibatnya. Contoh, banyak orang membuang sampah ke sungai, akibatnya aliran air tersumbat dan menyebabkan banjir di musim hujan. Yang kelima, paragraf buktian adalah menunjukkan bukti, data, atau fakta untuk memperkuat suatu pertanyaan. Contoh, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup, jumlah sampah plastik di Indonesia mencapai 11 juta ton per tahun. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik masih rendah. Paragraf pertanyaan adalah dikembangkan dengan mengajukan satu atau beberapa pertanyaan lalu dijawab di kalimat berikutnya. Contoh, mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Karena lingkungan yang kotor dapat menyebabkan penyakit dan merusak keindahan alam sekitar. Yang ketujuh, paragraf perbandingan adalah menjelaskan persamaan atau perbedaan antara dua hal atau keadaan. Contoh, lingkungan yang bersih tampak indah dan menenangkan, berbeda dengan lingkungan kotor yang menimbulkan bau tidak sedap dan membuat tidak nyaman. Jadi, kesimpulannya, paragraf berfungsi menyampaikan satu gagasan utama secara utuh. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibedakan menjadi dedukatif, indikatif, campuran, ineratif, dan ide pokok menyebar. Berdasarkan gaya pengungkapan, ada narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Berdasarkan posisinya dalam karangan, terdiri atas pembuka, isi, dan penutup. Sedangkan menurut metode pengembangannya, meliputi menerangkan, merinci, memberi contoh, buktian, pertanyaan, perbandingan, dan sebab akibat. Dengan memahami jenis-jenis paragraf, kita dapat menulis secara terstruktur, jelas, dan menarik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.